Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Stianingsih dengan NIM 1930207091, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, dalam video ini saya akan melakukan simulasi mengajar pertemuan pertama, yaitu pada bakteri kelas 10. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Quratul Aini MPD. Baiklah, langsung saja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita ketemu lagi ya dalam mata pelajaran biologi. Oke, jadi sebelum kita belajar, Ibu meminta tolong sama ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah ini silakan kalian absen. Ibu sudah mengirimkan link Google Form di WhatsApp group. Ya, jadi kalian absen dulu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang bakteri. Mungkin kalian udah sering dengar ya tentang istilah bakteri. Nah, di sini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, yaitu tentang ciri-cirinya. Bagaimana sih ciri-ciri dari bakteri itu, kemudian struktur bakteri, dan juga pengelompokan atau klasifikasi bakteri. Nah, tapi sebelum lebih jauh membahas itu tadi, Ibu mau tanya nih sama kalian, apa sih bakteri itu? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang tahu angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Puspa. Bakteri itu merupakan organisme yang berukuran mikroskopis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi kalau bakteri itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop saja, Bu. Ya, jadi benar ya apa yang diomongin Puspa itu tadi. Jadi bakteri itu merupakan organisme uniseluler atau memiliki sel tunggal dan yang tidak memiliki membran inti atau disebut juga dengan bersifat prokaryotik. Nah, bakteri ini berukuran mikroskopik atau kecil. Jadi kita kalau melihat bakteri itu harus menggunakan mikroskop. Kemudian struktur sel bakteri ini termasuk sederhana kalau kita bandingkan dengan makhluk hidup lain. Kenapa, Bu, kok sederhana? Karena bakteri ini tidak memiliki inti sel atau nukleus. Dia juga tidak memiliki kerangka sel. Kemudian organel lainnya seperti mitokondria dan juga kloroplas. Lalu bagaimana, Bu, dengan ciri-cirinya? Nah, jadi di sini bakteri itu memiliki banyak ciri-ciri, di antaranya yang pertama yaitu tidak berklorofil. Kenapa dia tidak berklorofil? Karena seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa bakteri itu tidak memiliki beberapa organel, salah satunya adalah kloroplas. Nah, di mana kloroplas ini berfungsi untuk menghasilkan klorofil. Kemudian ciri yang kedua, bakteri itu bersifat kosmopolit atau dapat hidup di mana-mana. Jadi bakteri itu bisa hidup di darat, di air, di udara, dimanapun dia bisa hidup. Kemudian apalagi? Dapat dikulturkan. Nah, jadi bakteri itu dapat dikulturkan, biasanya dilakukan di laboratorium untuk melakukan sebuah penelitian. Ciri yang selanjutnya yaitu dapat membentuk endospora. Untuk apa dia membentuk endospora? Nah, jadi ketika lingkungannya buruk atau lingkungannya tidak mendukung, dia akan membentuk endospora yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Apalagi, Bu, ciri-cirinya? Nih, masih banyak ya. Selanjutnya ada jadi bakteri itu merupakan organisme mikroskopik. Organisme yang kecil atau hanya dapat dilihat jika menggunakan mikroskop, yakni dengan ukuran diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya adalah 1 sampai 20 mikron. Kemudian dia itu bersifat uniseluler dan hidup berkoloni atau secara berkelompok. Terus dia itu memiliki dinding sel yang tersusun dari mukopolisakarida dan peptidoglikan. Pada bakteri-bakteri tertentu, terutama bakteri yang bersifat patogen, bagian terluar dari tubuhnya itu dilindungi oleh kapsul. Nah, jadi lapisan lendir terluar, lapisan pelindung pada bakteri itu disebut dengan kapsul. Yang selanjutnya yaitu bersifat prokaryotik. Apa bersifat prokaryotik? Yakni tidak memiliki membran inti. Selanjutnya
di dalam sitoplasmanya itu tidak ada organel misalnya seperti mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi ataupun vakuola. Nah, tapi dia itu punya ribosom. Nah, untuk apa ribosom ini? Ribosom itu berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Masih ada nih ciri-cirinya. Memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut dengan plasmid. Kemudian, nah ini nih, kalian mungkin pernah lihat ya bagaimana struktur tubuh dari bakteri ini. Kan pada bagian belakangnya itu ada yang seperti berbentuk ekor. Nah, itu apa namanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, iya benar. Namanya adalah flagel. Nah, jadi bakteri ini ada yang memiliki flagel dan juga ada yang tidak memiliki flagel. Fungsinya untuk apa? Flagel ini berfungsi sebagai alat gerak bakteri. Ya, jadi kalau mau bergerak dia menggunakan flagel. Kemudian umumnya bakteri itu berkembang biak secara vegetatif, misalnya seperti pembelahan biner. Kemudian sifat hidupnya ada yang bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri, dan juga heterotrof, yaitu memakan sesuatu yang dihasilkan dari organisme lain. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur bakteri. Di situ dapat kalian lihat struktur bakteri itu dibedakan menjadi struktur luar dan juga struktur dalam. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada kapsul atau lapisan lendir. Apa sih Bu kapsul itu? Nah, jadi kapsul itu adalah lapisan terluar dari tubuh bakteri yang berfungsi sebagai pelindung. Jadi dia itu untuk melindungi. Kemudian untuk menjaga sel dari kekeringan atau membantu pelekatan sel bakteri pada sel lain, yang biasa disebut dengan substrat. Nah, kapsul atau lendir disekresikan oleh bakteri. Kemudian selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel ini merupakan pelindung bakteri yang tersusun dari bahan peptidoglikan, yaitu gabungan antara protein dan juga polisakarida. Fungsi peptidoglikan ini untuk apa? Untuk mempertahankan bentuk sel bakteri, kemudian melindungi sel, dan juga menjaga sel agar tidak mudah pecah jika berada di lingkungan yang hipotonis. Nah, tapi sel bakteri dapat pecah jika berada di lingkungan yang hipertonis, yakni mengalami plasmolisis. Kemudian ada apa lagi? Di situ ada membran plasma. Nah, membran plasma ini merupakan lapisan pelindung yang tersusun dari bahan protein dan fosfolipid. Membran sel bersifat selektif permeable. Apa artinya? Nah, jadi permeable itu artinya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Fungsi membran sel adalah untuk membungkus sitoplasma, tempat untuk membentuk mesosom, dan juga untuk mengatur pertukaran zat di dalam dan di luar sel. Nah, tadi kan kita sempat nyebutin mesosom nih. Apa sih mesosom itu? Mesosom adalah organel yang berasal dari penonjolan membran sel ke arah sitoplasma. Fungsinya untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat pembelahan sel, dan juga menerima DNA ketika konjugasi. Organ selanjutnya ada apa lagi? Ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan koloid yang mengandung molekul-molekul organik garam mineral, DNA, klorosom, dan juga ribosom. Nah, fungsi dari sitoplasma ini sendiri yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Lalu ada pili, atau dalam bentuk Jawanya disebut dengan pilus atau fimbriae. Nah, ini merupakan rambut-rambut yang berdiameter lebih kecil, lebih kaku, dan lebih pendek daripada flagella. Pilus atau fimbriae ini terletak di sekitar dinding sel, berfungsi yakni sebagai membantu bakteri untuk menempel pada media tempat hidupnya, kemudian untuk melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya sehingga terjadi transfer DNA saat proses konjugasi. Nah, pilus untuk konjugasi itu disebut dengan pilus seks. Organel lainnya ada flagella. Nah, flagella ini merupakan alat gerak pada bakteri yang tersusun dari senyawa protein dan terdapat di dinding sel. Nah, jadi itu tadi ya beberapa atau organel-organel dari bakteri, penyusun tubuh bakteri. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai klasifikasi bakteri. Dasar pengelompokan atau pengklasifikasian bakteri itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Kemudian berdasarkan jumlah dan letak flagelnya.
lalu kebutuhan terhadap oksigen, karakteristik dinding sel, dan juga cara mendapatkan makanan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Dari bentuknya, bakteri itu dibedakan menjadi 3, yaitu basil, coccus, dan juga spiral. Nah, basil atau bacillus itu berbentuk batang atau silinder dengan variasi monobasil, yakni hanya satu, kemudian diplobacillus atau bergandengan 2-2, dan juga streptobacillus, yaitu bergandengan yang membentuk rantai. Nah, meskipun demikian, ada juga yang berbentuk agak bundar, ya, sehingga disebut dengan Coccobacillus. Nah, contoh bakterinya apa? Contoh bakterinya adalah Bacillus anthracis. Yang kedua yaitu bentuk kokus. Nah, kokus itu berbentuk seperti bola, jadi dia bulat ya. Nah, variasinya adalah Micrococcus atau tunggal, Diplococcus bergandengan 2-2, kemudian Tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar, kemudian Sarkina atau bergerombol membentuk kubus. Nah, yang selanjutnya yaitu Staphylococcus atau bergerombol dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Salah satu contoh bakterinya adalah Staphylococcus aureus, ya. Bisa kalian lihat pada gambarnya, kalian perhatikan bagaimana bentuk-bentuknya ya. Tuh. Dan yang ketiga yaitu bentuk spiral atau spirulum. Apa tuh spirulum? Jadi spirulum itu adalah bakteri yang berbentuk kelengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada yang vibrio atau berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, kemudian juga spiral jika bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan spiroket, yakni berbentuk lengkung yang membentuk struktur yang fleksibel. Nah, contohnya apa Bu? Contoh bakterinya adalah Treponema pallidum. Nah, ini gambarnya. Bisa kalian lihat bagaimana variasi dari bentuk masing-masing bakteri tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua yaitu jumlah dan letak flagela. Nah, jadi pengklasifikasian bakteri berdasarkan jumlah dan bentuk flagela itu dibedakan menjadi berapa ini? 5. Ya, flagela atau yang sering disebut dengan bulu cambuk itu merupakan bagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel. Tadi kan udah dijelasin tuh fungsinya, yaitu sebagai alat gerak. Nah, nih untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di bagian gambarnya ya. Ada apa aja? Di situ ada amfitrik, ada peritrik, ada antrik, monotrik, dan juga lofotrik. Nah, amfitrik itu merupakan satu flagel di setiap sisinya. Kemudian kalau peritrik itu flagela yang ada di seluruh bagian tubuhnya. Jadi tubuhnya itu dipenuhi dengan flagel. Kemudian atrik. Atrik itu A, tidak trik, flagel ya. Jadi atrik itu tidak memiliki flagel. Kemudian monotrik. Mono artinya satu. Jadi hanya memiliki satu flagel di salah satu sisinya. Yang terakhir ada lofotrik. Beberapa flagel di salah satu sisi. Jadi misalnya pada sisi sebelah sini nih. Nah, di bagian sini ada beberapa flagel. Di sisi lainnya tidak ada. Oke, kita ke yang ketiga, yaitu berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Nah, bakteri ini sedikit berbeda ya, berbeda dari makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen. Ada beberapa jenis bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Nah, bakteri ini disebut sebagai apa? Bakterinya disebut dengan bakteri anaerob. Nah, ya meskipun demikian, tetap ada jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup, yakni disebut dengan bakteri aerob. Nah, salah satu contoh bakteri aerob adalah bakteri nitrifikasi yang akan mengubah amonia menjadi nitrat. Nah, adapun contoh dari bakteri anaerob yaitu Micrococcus denitrificans yang dapat merombak senyawa menjadi metan. Yang keempat itu mengenai karakteristik dinding selnya. Nah, jadi cara pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel itu dikenalkan oleh siapa? Ada yang tahu? Oleh Hans Christian Gram.
pertama kali melalui pewarnaan gram. Nah, pada pengelompokan ini bakteri dibedakan menjadi bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan juga bakteri yang tidak memiliki dinding sel. Bakteri gram negatif itu apa? Merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan dinding selnya itu mampu menyerap warna merah. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah bakteri bergenus Streptomyces, Streptococcus, Microbacterium, tuberkulosis, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah bakteri gram positif. Apa? Bakteri gram positif itu merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya itu mampu menyerap warna violet atau warna ungu. Nah, contohnya adalah bakteri ungu, kemudian Enterobacteria, Vibrio, dan lain-lain. Yang terakhir nih, ada bakteri yang tidak berdinding sel. Ya sama ya seperti namanya. Jadi bakteri ini tidak memiliki dinding sel. Contohnya apa? Nah, contoh bakteri dengan tipe ini adalah bakteri Mycoplasma. Kemudian yang terakhir nih, cara mendapatkan makanannya. Nah, kelompok bakteri yang terakhir yaitu berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada apa aja? Ada bakteri autotrof dan juga bakteri heterotrof. Nah, bakteri autotrof itu merupakan bakteri yang memproduksi makanannya sendiri. Dalam arti lain, dia itu bisa menghasilkan atau membuat makanan untuk kebutuhan dia sendiri, tidak bergantung pada organisme lain. Nah, di sini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan juga kemoautotrof. Nah, fotoautotrof itu dia membutuhkan energi dari cahaya matahari untuk memproduksi makanan. Nah, jadi dia itu akan mengubah bahan anorganik menjadi organik. Contohnya yaitu pada bakteri hijau dan juga bakteri biru. Kemudian yang kemoautotrof. Kalau kemoautotrof memanfaatkan apa? Kan tadi kalau fotoautotrof itu cahaya ya. Nah, jadi kalau kemo ini memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri yang berasal dari bahan organik. Contohnya ada Nitrobacter, Nitrosococcus, dan juga Nitrosomonas. Nah, selanjutnya adalah bakteri heterotrof. Kalau tadi kan tentang bakteri autotrof ya. Nah, berbeda, bakteri heterotrof itu memperoleh makanannya dari organisme lain. Jadi dia bergantung, dia nggak bisa buat sendiri. Ada apa aja? Ada 6. Parasit, apatogen, saprofit, eubacteria, patogen, dan archaebacteria. Ya. Nah, parasit itu mendapatkan zat makanan dari bakteri atau inangnya. Contohnya Borrelia. Yang namanya parasit berarti dia merugikan ya. Oke, yang kedua ada saprofit. Nah, jadi saprofit ini mendapatkan makanan dari sisa organisme mati. Ini tidak merugikan karena dia hanya memakan sisa-sisa dari organisme yang setelah mati. Contohnya apa? Contohnya adalah Methanobacterium. Kemudian ada patogen, yakni bakteri yang dapat menimbulkan atau menyebabkan penyakit. Contohnya adalah Clostridium. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Tuberkulosis, ada ya bakteri tuberkulosis, jadi dia dapat menyebabkan penyakit TBC. Yang keempat yaitu apatogen. Nah, jadi bakteri ini tidak dapat menimbulkan penyakit, merupakan lawan dari si patogen tadi ya. Kemudian selanjutnya yaitu eubacteria, disebut juga dengan bakteri murni. Contohnya yaitu pada Monera. Dan yang terakhir ada archaebacteria, yaitu bakteri yang dapat hidup di tempat yang ekstrim ya. Nah, itu tadi ya pembahasan tentang pengklasifikasian bakteri. Tadi kan kita udah sama-sama belajar ya tentang bakteri. Kita bahas ciri bakteri, kemudian struktur bakteri, dan juga klasifikasi bakteri. Nah, jadi setelah ini kita akan bermain, yaitu bermain TTS atau teka-teki silang. Di sini ada yang suka main TTS? Nah, pengerjaan TTS-nya itu akan dilakukan secara berkelompok. Jadi, kalian akan mengerjakan bersama dengan teman sebangku kalian. Ya, nanti setelah Ibu bagikan, silahkan kalian isi. Dan jika masih ada waktu, akan kita koreksi bersama-sama. Oke? Anak, sekarang silahkan dikumpulkan lembar TTS tadi. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini.
pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video simulasi mengajar pertemuan pertama. Terima kasih karena telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.